Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Mengawali pertemuan kita ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita bisa diberi kenikmatan berupa kesehatan dan semangat dalam menghadapi musim pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, saat ini korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya, dari mulai tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Bahkan Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkorup di dunia yang tentunya sangat memilukan dan sangat memprihatinkan. Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti korupsi seperti KPK yang secara gencar memberantas para koruptor, akan tetapi korupsi yang sudah berubah menjadi budaya ini terasa sangat sulit untuk dihentikan atau diberantas. Korupsi dalam dimensi suap atau riswah dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar, dan Allah sendiri juga melaknatnya. Istilah dari penggunaan mempunyai pengertian yang luas seperti mengeluarkan untuk keperluan ibadah, keperluan sosial dan lain sebagainya. Hasilnya itu seperti istilah orang sekarang itu tidak barokah dan Allah tidak suka. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang maka hukumnya adalah haram, karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah namun milik orang lain yang didapat dengan cara terlarang. Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini di antaranya firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalil Al-Quran tentang korupsi selain surah Al-Baqarah ayat 188 tadi juga tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42 Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian akibat jika kita menggunakan uang haram, ada beberapa akibat yang akan didapat jika seseorang menggunakan uang haram seperti uang hasil korupsi, mencuri, judi dan sebagainya, yaitu beberapanya
Pertama, yaitu tidak diterima doanya, harta tidak akan menjadi berkah. Kemudian masyarakat juga akan terkena dampak musibah, seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, korupsi ini adalah sesuatu yang sudah sangat-sangat jelas dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korupsi merupakan tindakan terlarang dalam memiliki harta milik orang lain, sehingga kita sebagai umat Islam sangat diwajibkan untuk menghindari tindakan haram ini supaya tidak mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat terhindar dari perbuatan korupsi ini dan kita selamat daripadanya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.